Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hai, jumpa kembali dengan aku Jernia Ruintasi Taurus NPM A1M020025 kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Hari ini aku kembali lagi membuat video pembelajaran dan menjelaskan materi seputar manajemen pendidikan, yaitu dengan topik efektivitas dan mutu sekolah pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menyimak video pembelajaran dan materi yang akan aku jelaskan. Baiklah, langsung saja kita membahas materi tentang efektivitas dan mutu sekolah. Pada materi ini akan ada 4 pembahasan, yaitu pengertian sekolah efektif, karakteristik sekolah yang efektif, model-model sekolah efektif, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Dapat kita ketahui bahwasannya efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar dan mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor dan teman-teman tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi, dan bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu karakteristik sekolah yang efektif. Di sini menurut Mortimore tahun 1991, sekolah efektif dicirikan yaitu dengan yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dapat dijadikan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Dan yang terakhir yaitu pelajar diberi tanggung jawab. Selanjutnya yaitu dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut, yaitu ada 4. Standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu model-model sekolah efektif. Di sini yang pertama yaitu model tujuan. Menurut Bukhari tahun 2001, tujuan yang hendak dicapai dari suatu pendidikan yang baik adalah tidak terbatas pada mempersiapkan murid pada posisi-posisi atau profesi dan jabatan dalam masyarakat dan untuk keberhasilan hidup, melainkan lebih dari itu. Yang kedua yaitu model manajemen mutu sekolah. Model manajemen mutu sekolah mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan keteraturan dan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berbeda. Yang ketiga yaitu model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut, dalam keadaan terurus, efisien, dan tentunya aman. Materi yang terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama school review. Di sini school review merupakan suatu proses di mana sekolah komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan.
Selanjutnya yaitu benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu quality assurance, merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Di sini terdapat gambar mengenai efektivitas mutu sekolah. Jadi efektivitas mutu sekolah itu terdiri dari 4 proses, yaitu input, proses, output, dan juga outcome. Pada input itu terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan juga dana pendukung yang cukup. Pada input ini, semua masukan dapat terseleksi sesuai dengan aturan serta adanya transparansi dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya itu proses. Proses terdiri dari KBM, metode dan pengujian efektif, organisasi manajemen atau administrasi baik, lalu hubungan masyarakat atau industri yang erat, lalu kegiatan ekstra kurikuler yang aktif dan semarak, dan yang terakhir yaitu pengendalian mutu efektif. Proses ini bersifat fleksibilitas dan juga kontrol yang teratur serta hubungan yang baik dalam bekerja sama antara internal maupun eksternal. Setelah proses yaitu adanya output. Output ini terdiri dari nilai hasil belajar yang memuaskan, komponen yang dicapai atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat tinggi. Pada output ini akan menghasilkan atau menjadikan lulusan terbaik yang sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik dan orang tua serta masyarakat. Selanjutnya yaitu outcome. Outcome ini yaitu terdiri dari lulusan yang mampu bekerja sesuai bidangnya dan dapat mengamalkan ilmu yang didapat di lembaga pendidikan sebelumnya. Pada outcome ini akan menjadikan lulusan yang dapat terpakai di dunia kerja ataupun menghasilkan lowongan pekerjaan. Sekian materi tentang efektivitas dan mutu sekolah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Segala kekurangannya saya mohon maaf untuk teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.